Banyak yang kalian sebutkan ulama, tetapi ahli-ahli hakikat yang sudah kasab menyaksikan mereka adalah keledai-keledai yang gendong-gendong kitab. Ternyata kitab yang diajinya bangga-bangga dengan kitab yang setumpuk itu. Pada saat matinya, utrak-atrok dia itu ngegendong-gendong kitab. Coba. Nih, Abah saksi hidup dari semua. Ya. Dan silakan tuntut Abah di akhirat kalian. Tadi semua kalau kalian nggak percaya masalah itu. Makanya jangan main-main tentang hidup ini. Hidup yang sudah sederhana bikin kompleks. Hidup Allah sudah bikin mudah. Yuridullah bikumul yusra walayur dibikin sulit. Yang harus kembali itu kita nggak bisa kembali kepada Allah kecuali dengan Allah. Kita tidak akan kenal Allah kecuali oleh Allah. Kita tidak bisa berjalan kepada Allah kecuali oleh Allah. Siapa yang beramal harus Allah. Karena hanya amal Allah yang bisa membawa pada Allah. Hanya asma Allah yang bisa membawa kepada Allah. Hanya sifat Allah yang bisa membawa kepada Allah. Tapi amalmu, sholatmu, puasamu, dikirmu, out. Itulah yang kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Nah inilah ya. Mari kita kembali pada Al-Quran. Tadi semua ya. Ini Allah berbicara tentang di ayat ini adalah tentang bagaimana Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nah tadi sekarang sudah ketahuan nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh bisa diurai. Di dalamnya ada kromosom, ada sel, ada DNA. Rumus DNA-nya sudah ketahuan. Sehingga manusia itu ketahuan. Dari rumus DNA-nya ketahuan. Dia pernah hidup berapa zaman. Oh sahabat. Zaman sekarang ini. Itulah Allah itu sangat ilmiah. Ya. Islam itu untuk orang ilmiah. Itu dari awal kata Nabi. Islam itu hanya untuk orang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini orang akal sekarang adalah udah diberengus dari semua. Udah dengan dalil. Padahal dalil itu khobar. Bisa benar, bisa salah. Nah inilah. Kalau batin tidak bisa membenarkan perkara yang dilihatnya. Kamu percaya dengan kamakola kila. Itu khobar. Yang belum tentu benar. Dari semua. Dan tidak, yang sayangnya tidak mau lagi kembali pada Al-Quran. Nah itu. Udah. Percaya saja gitu. Asal botak aja tulisannya. Udah. Kebenaran mutlak. Nah ini. Kegagalan total. Nah disiapkan di sini di dalam surat Al-An'am oleh Allah. Likulli nabalin mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Betul. Maka jangan mengatakan reinkarnasi tidak ada. Coba, hari ini, ayat ini sahabat, kalau kamu baca, misalnya surat Yunus ayat 4 yang Abah sering baca tadi. Ilaihi marji'ukum jami'an wa adallahu haqqa. Ilaihi, kepadanya Allah, marji'ukum jami'an wa adallahi haqqa. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji benar. Benar kembali. Karena kata Allah, minha wa qala fiha tuhyaun wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat itu kamu hidupkan, di tempat itu kamu dimatikan, di tempat itu kamu dibangkitkan. Fiha tadi semua. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Inilah Allah ingatkan, ilahi. Hanya kepada Allah. Bagaimana kalau nggak kembali pada Allah? Dan Abah kasih tahu bocorannya. Tadi. Dan Sunan Abu Qadir membocorkan. Hanya sedikit. Hanya walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum maf'aluhu illa qalilun minhum. Hanya mereka yang mau kembali pada Allah dari awal. Itulah baginda Nabi. Yahudi dibagi 71 golongan. Semuanya kulhum finar illa wahidatan. Nasrani 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Mereka yang mengaku dirinya Islam. 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Siapa yang satu itu? Innama ilahukum ilahu wahid. Yang berjalan kepada Allah dengan Allah. Yang berjalan mengingat Allah oleh Allah. Yang menyembah Allah dengan Allah. Tadi. Yang tahu Allah oleh Allah. Tadi semua. Ya. Itu saja yang selamat. Sisanya kemana? Lihat surat Waqiah. Ada golongan ashabul yamin, golongan ashabus sima, golongan sabiqun as-sabiqun. Siapa golongan sabiqun as-sabiqun? Ulaikal muqarrabun. Siapa dia? Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
akhirin ya sekarang ini. Sedikit di akhir. Nah inilah yang silakan. Maka Allah jelaskan ini. Kalau nanti Abah jelaskan pakai bagaimana secara hukum DNA-nya. Tentang ayat surat Yunus ayat 4 ini. Ilahi kepada Allah dikembalikan. Kalau sesuai. Karena Allah la yamassu ilal mutahharun. Kamu tidak akan kembali pada Allah kecuali kamu udah syirik jali, syirik hobi, syirik syir, udah bebas. Aku 4, aku 3, aku 2, baru bisa balik. Kalau kamu sebagai kamu, digenyir tadi semua. Boro-boro mau jemput pahala, boro-boro dapat surga. Kata Allah, lu mau duel sama gua, kata Allah. Yang boleh wujud cuma gua, lu wujud lagi. Itu kan begitu Allah mengatakannya. Makanya la ilaha illallah harus berjalan kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah harus muhatab la ilaha illa anta. Barulah kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Aku yang mengingat diriku. Aku yang menyembah diriku. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Abah sudah jelaskan bagaimana Allah itu sholat. Tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami. Ya, jadi pada saat dzikir, ya Muhammad la yadhkurullah ilallah. Tidak bisa ingat padaku kecuali aku. Iyalah. Maka Allah tiupkan kepada kita nafahtu fihi min ruh, itu ruhku tuh supaya kamu. Nah, si ruh yang ditiupkan kepada kita disebut al-mu'min. Ruhnya Allah tadi semua. Maka tadi dibagi alam sogir, alam kabir. Nah, kita ini kecil, tapi seluruh alam raya ini ada pada jantung kita. Di sinilah kaukabun durriyun, ada bintang. Durriyun, kaukabun ada bintang. Durriyun, permata. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Di sinilah sejarah mubarakah itu di dadamu itu. Maka di sinilah yang tadinya Rabbul Alamin sekarang adalah Rabbin Nas. Tadi semua. Ilahin Nas. Malikin Nas. Tadi semua. Yang tadinya alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Rabbnya alam. Nah ini alam. Kita sebagai alam ataukah sebagai manusia. Maka tadi selama ini adalah alam, selama ini kaon, selama ini sesuatu, kullu syai'in halikun. Tadi al-aqwanu dhahiruha jirratun. Setiap akwan, setiap kaon adalah tipuan. Maka tadi kata Syatailah tadi semua. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Setiap kaun itu mati. Setiap kaun itu tidak ada. Maka bagaimana yang tidak ada menyembah yang ada? Bagaimana yang tidak ada meminta yang pada yang ada? Itulah arti doa yang diartikan minta. Da'a yada'u itu adalah hadirkan dia. Biar dia minta pada dia. Yang disebut id, kembali itu hanya dia, kembali pada dia. Ada ya'udu itu kembalilah. Ruh kita yang ditiupkan, dia kembalikan pada dia. Barulah buat tubuh kamunya adalah ayyada yu'ayyidu, ada pesta. Ada Idul Fitri kembali. Ada lebar, labur, luber. Ada semua pada dadanya. Ada semua ya. Nah di ayat ini jelas tentang ilahi marji'ukum jami'an. Tadi semua. Yabda'ul khalqa, awalnya kata Allah tadi semua adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Kenapa Allah pakai bahasa permulaan? Karena nanti ada lagi penciptaan. Yang di surat Al-Hajj ayat 5. Bagaimana Allah mengembalikan kita. Membangkitkan. Berhentilah memaknai nanti setelah kiamat ditiup. Manusia kayak jamur. Itu ketololan. Karena nggak ngerti ilmiah. Padahal Allah sudah menjelaskan surat Al-Hajj ayat 5. Kata Allah. Kalau kalian ragu tentang kebangkitan. Kalian paham aja tentang bagaimana dulu datang. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh. Ada ibu, ada bapak. Maksud Al-An'am 133 Allah menjelaskan. Bisa jadi kamu lahir dari perut orang lain. Coba ya Allah. Padahal itulah Allah katakan. Bahwa kenapa wa majat tabi'u aksarum. Dalam ayat Quran. Pada surat Al-Isra ayat 13. Apa kata Allah menjelaskan di situ. Wa kullal insanin alzamnahu toy. Setiap kelahiran bayi dikalungkan bukunya di lehernya. Nah itulah. Yang menjadikan kehidupan kita hari ini. Memerankan buku yang dikalungkan di leher itu. Jadi pada saat kita mati tapi belum roji'un. Allah tanya lagi. Wa nukhrijulahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Aku akan buka. Apa yang sudah kamu selesaikan. Apa yang kamu belum selesai. Maka hidup ini hanya tentang karma. Hidup ini tentang
Itulah kenapa lebih ngerti Buddha. Bagaimana Borobudur dibangun, Kamadhatu, Rupadhatu, sampai sebelum Arupadhatu, alam yang tidak punya wujud tadi semua. Alam yang tidak punya wujud, itulah kembali pada kosong. Itulah maksud di puncak Borobudur itu. Makanya kenapa Abah jelaskan, itu Borobudur itu luar biasa itu. Bagaimana ada 504 patung, 504 patung Buddha yang masing-masing beda tangannya. Ada yang nutup, ada yang buka, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada yang di penghujungnya adalah bagaimana jempol dan jari menyatu. Itu sebetulnya tentang Isra Mi'raj. Ayolah tadi semua. Karena kebodohan. Kemudian kata Allah, kata liyajia, akan dibalas. Jadi inilah hanya menjelaskan saja sedikit sahabat. Kata Allah di surat Al-An'am ayat 67, likulli nabalin ya mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadi. Dan kelak kamu akan mengetahui. Ya, sekarang kamu ngerti. Tadi ternyata Habib itu palsu. Ya sekarang. Dulu nggak ngerti. Sekarang dengan ada ilmu filologi, ilmu genetika, ilmu kromosom, ilmu DNA, ilmu... Ya nggak bisa. Dulu nggak bisa dibuktikan oleh ulama kita dulu. Hari ini bisa dibuktikan dengan ilmiah. Banyak yang dulu adalah udah dianggap surah wal istifadah, hari ini tertolak. Dalam segala hal. Sahabat, pahamilah. Maka buat siapapun kalian yang masih, inilah Allah mengajarkan kepada kita, ya. Makanya disinilah Allah juga melarang. Surat Al-Maidah ayat 101 Al-Barqin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allah menjelaskan, wahai orang-orang beriman tadi semua, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan niscaya menyusahkan kamu. Itu karena di zaman Nabi, bagaimana penciptaan langit dan bumi? Nggak ada yang bertanya. Orang kafir Quraisy mana ngerti penciptaan langit dan bumi? Bagaimana Allah mengisahkan bahwa aku menciptakan bahwa semua binatang ini dari air. Orang kafir Quraisy sekolah aja belum. Dari mana kamu tahu? Inilah Allah melarang. Segala sesuatu ada waktunya. Maka hari ini pun jangan kalian tutupi ilmu makrifat hakikat. Karena sekarang sudah wayahe. Kalau manusia hari ini nggak dibuka tentang ini, selamanya akan tertutup. Tadi semua. Berarti dunia ini menjadi neraka itu sendiri kepada manusia, ya. Allah sudah mengatakan di dalam surat ini jelas, surat Al-Maidah, nanti kalian buka 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu in ada anha hina yunazzalul Qur'ana tubdalakum afallahu anha. Jadi kata Allah, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi Muhammad hal-hal yang diterangkan kepadamu, niscaya kamu menyusahkan kamu. Kalau dulu ngomongin DNA zaman Nabi liar. Kalau dulu zaman Nabi ngomongin antropologi liar. Kalau dulu zaman Nabi banget ilmu tajwid nggak ada zaman Nabi. Quran itu masih bolongor, nggak ada. Tadi nggak ada kasroh, nggak ada domah, nggak ada apa. Dan tadi apalagi ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu bayan, ilmu mani, ilmu mantek, ilmu apa semua. Nanti ilmu geologi, sosiologi, antropologi, kimia, biologi, ilmu antariksa, kamu akan liar cek Allah. Maka ulah liar manema. Ingkanya ayat ngajelaskan di waktuna. Maka tadi jangan kaget, setiap zaman akan banyak Al-Quran yang terbuka. 15 tahun yang lalu goncang dunia. Ternyata Al-Quran membuktikan ada air di bawah laut, sungai yang airnya tidak bercampur antara air asin, dan penyelam Perancis membuktikan itu. Belum berapa lama geger di Cina, tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam. Ternyata adalah astronot orang Cina menemukan ada sebuah bintang yang bunyi tok, tok, tok. Ternyata bintang pengetuk. Itu langit bunyi tuh bintang. Itu satu bintang tuh bunyi tok, tok. Allah sudah bicara.
Maka tadi, Nabi aja belum tahu Nabi Muhammad itu tentang itu. Kalian udah pikir beliau itu manusia biasa. Qul innama ana basyarun. Maka jangan, kadang-kadang orang kita ini menganggap, nah inilah kadang-kadang enggak tempatkan bagi Nabi kita yang tercinta itu pada tempatnya, pada zamannya. Dan bagaimana kita memahaminya. Beliau hanyalah diutus oleh Allah hanya sebagai pembawa saja menyampaikan. Ya, makanya kemudian juga apa firman Allah di sini adalah ma'alar rasuli ilal balad wallahu ya'lamu ma tubduna ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanya menyampaikan tuh tadi semua ya. Ma'alar rasul ilal balad wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma ta'malun wa ma taktumun. Allah lah mengetahui apapun yang Allah nanti akan menjalankan. Nah, disinilah kenapa kita harus memahami tentang mampu bersyahadat pada Rasulullah dan Allah pada diri. Dan jangan pernah mengatakan kamu berpisah dengan Rasulullah setiap saat. Karena tanpa Rasulullah, tanpa nggak ada Allah. Itulah pahami oleh kita. Maka disitulah Abah mengajarkan tentang siapa Muhammad pangkat, derajat baginda Nabi. Mengajarkan syariat kepada tubuhmu. Bagaimana cara kamu sholat. Bagaimana cara kamu haji, umroh, dan lain sebagainya. Tapi pahami juga hakikatnya. Tadi semua. Nah, apakah Allah nyuruh kamu ke sana? Coba pahami lagi. Apakah Rasulullah nyuruh ke sana? Tadi semua. Wa'adin bin nas. Walillahi ala nas. Hijul baiti manis. Nah, di mana sebetulnya Baitullah itu? Nah, kenapa kalau ada cara murah, kenapa harus bikin cara mahal? Coba ini juga dipahami ya. Nanti diomongin salah lagi. Tadi semua. Ya. Nah diomongin salah lagi. Tadi semua. Akhirnya manusia sampai mati ngaji-haji. Padahal haji itu wajib. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tanpa duit. Man istata'a di situ bisa duit, bisa enggak duit. Dan sebenarnya kata ulama bukan duit. Tapi yang mampu ilmunya. Inilah semua ya. Jadi kenapa kalau ada cara yang mudah, cari yang susah. Tadi semua ya. Udah cari susah lagi. Nggak dibalas apa-apa, tambah musyrik saja banyak manusia. Ya inilah yang harus dipahami ya sahabat ya tadi. Jadi jelaslah di ayat ini adalah Allah menyampaikan surat Al-Maidah ayat 99 ini ma'alar rasulu ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Coba ayo mari kita pelajari Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau Abah sih ngajak pada teman-teman coba belajar tafsir tematik. Jadi Al-Qur'an isinya semua kamu satukan satu tema. Ngomongin iblis dan Adam, klik satu. Ngomongin Musa dan Fir'aun, klik satu. Karena sementara ini Quran ini dari ujung ke ujung seolah diacak-acak begitu. Quran itu kayak puzzle. Kenapa? Sengaja. Supaya Quran itu hanya dipahami oleh orang-orang ahlinya. Tadi semua. Tapi pada saat kalian mengaji, kalian mapai dari surat Al-Baqarah. Ngomongin Musa dikit, pindah ke kisah Harun. Ngomongin lagi, kisah lagi yang lain. Akhirnya sampai mati orang Islam nggak paham isi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tersusun 6.600 ayat. Bagaimana 1.000 ayat nahi. Bagaimana 1.000 ayat tentang munkar. Bagaimana 1.000 ayat pria amar. Bagaimana ayat berita. Tadi semua. Itu kan 6.000. Nah itu sudah punya coupling masing-masing. Apa sih intisari Allah kisah Adam dan Hawa? Apa sih intisari Allah surat An-Nisa? Bahkan kata Abah, isi Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sesungguhnya bicara tubuh kita. Perjalanan manusia. Kamu diawali dengan Fatihah. Tubuh kamu jadikan Fatihah. Tapi kalau kamu nggak ngerti tubuh kamu Fatihah, kamu tidak akan ngerti Alif Lam Mim. Kalau kamu nggak ngerti Alif Lam Mim, kamu akan ragu. Karena kalau ngerti Alif Lam Mim, barulah dalikal kitab la roibah. Kamulah yang membuktikan iman. Al-imanu uriyanu. Kalau seandainya nggak begitu, maka kamu akan masuk pada sapi betina. Akhirnya yang disembelih salah. Sapi angonanmu yang disembelih terus. Tapi kita nggak pernah disembelih. Pada ayat itu Allah bicara jelas yang disembelih diri. Al-Baqarah. Setelah kita bisa menyembelih diri Al-Baqarah, barulah kita akan masuk surat Luqman. Bagaimana kisah hubungan di situ antara ayah, ibu, dan lain. Mana ayah, mana ibu. Di situ keluarga Luqman. Ali Imran, ya, keluarga Imran. Setelah keluar Ali Imran, barulah An-Nisa.
kalian akan mengerti. Kamu nikahkan pankihu matobalakum masna wasulah sawaruba. Yang kamu nikahkan, aku 4, aku 3, aku 2. Ini kawin sama perempuan yang di luar. Akhirnya, udah jauh kemana-mana. Walaupun secara syariat boleh tadi semua, ya. Tadi An-Nisa. Kalau kamu selesai dengan surat An-Nisa, baru Al-Maidah. Di apa surat Al-Maidah? Kamu sudah sempurna tadi semua. Al-yauma akmaltu lakum di ayat 3. Sempurnalah kamu mengerti. Berarti Al-Fatihahnya ngerti, Al-Baqarahnya ngerti, Ali Imrannya ngerti, An-Nisanya ngerti, Al-Maidah. Kalau enggak begitu masuk Al-An'am. Kalau sudah belok di Al-An'am itu kesananya ujung sampai tidak akan pernah sampai kepada kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil. Dan yang harus bercerita kul kisahkan. Bagaimana perjalananmu dari suatu Fatihah kepada suatu Al-Baqarah setelah kamu bertemu dengan alif lam mim? Mana alif, mana alif lam, mana mim? Dari semua. Dari bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu alif? Bagaimana ketemu alif? Harus ketemu dengan titik ba. Bagaimana cara ketemu titik ba? Harus ketemu dengan syin. Bismi. Mimnya itu siapa? Ma'rifat. Kepada siapa? Allah. Allah yang mana? Rahman. Rahim. Tuh pahami bagaimana kita di alam dunia ini adalah tahallaku bi ahlakillah, memerankan Rahman dan Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah seluruh isi alam ini terhimpun dalam Al-Quran. Al-Quran terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Cukup kamu ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti alifnya, ngerti titik baknya. Itulah kenapa Bismillah itu orang tua dulu Bismillah pakai alif di depan. Orang sekarang udah nggak pakai, langsung aja ba. Walaupun disebutnya ba, tapi ada yang tersembunyi di sebalik ba itu alif. Allah. Tadi semua Allah. Ya akan kamu ketemu titik ba. Dari situlah segala awal. Bikana makanya biyakunu mayakun. Wujudul alam awalan ini. Dari semua. Awalu ma khalaqallahu nur. Awalu ma khalaqallahu ruh. Nah itulah titik ba itu si ruh itu. Itulah titik ba. Itulah hakikat kun fayakun. Itulah bibit iman yang harus ditanamkan. Supaya kamu kenal dengan titik ba itu harus ketemu dengan shin. Shin gerginya 3. Jasadmu, hatimu adalah ruhmu. Bagaimana shin itu? Yasin. Tadi semua. Jadilah Yasin. Qalbul Quran. Maka tetap ngomongin Fatihah. Mim dan Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Mim nun mim nun mim nun. 4 nun. 3 mim. Barulah Yasin. Nun. Wal Qur'anil Hakim. Mim. Innaka laminal mursalin. Nun. Ala siratim mustaqim. Mim. Mim nun mim nun mim nun mim nun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu isi Al-Quran. Sahabat. Bukan masalah main-main. Bukan hanya masalah kori-korian cari duit. Bukan cari-cari piagam. Bukan cari-carian bagus-bagusan mahrojul huruf. Tadi semua. Bukan di situ intisarinya. Mau kemana kita ini manusia? Weh manusia. Mau kemana kalian ini semua sebenarnya? Tuhan siapa yang kalian sembah itu? Tuhan yang mana kalian sembah? Muhammad yang mana? Yang Rasulmu itu. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, inilah Allah ingatkan kepada kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum. Dari semua. Ya, janganlah kita. Apa yang belum dibahas hari ini nggak usah ditanya tentang. Tapi hari ini sahabat, dengan dibukanya ilmu genetika, dengan dibukanya ilmu filologi, dibukanya antropologi oleh Allah, geologi, antariksa. Berarti hari ini tidak ada lagi yang boleh tutup juga ilmu batin. Apa itu? Jasad. Bagaimana melihat fi'il Allah pada jasad? Bagaimana melihat asma Allah pada hatimu? Bagaimana melihat sifat Allah pada ruhmu? Bagaimana kau menyadari sebenar-benarnya dirimu adalah Allah yang kamu cari itu. Yang tadi Allah berkata hal adalal insan hinum minad dahri lam yakun. Sekarang udah wujud jadi udin, jadi mamad, jadi soman. Tapi pada saat beras jadi nasi, jangan ngaku beras. Itu saja. Pada saat meja kayu jadi kayu,
jangan ngaku kayu. Meja tetap meja. Pada saat tepung sudah jadi donat, jangan ngaku tepung. Akuilah dirimu donat, tapi sadari sebenarnya dirimu adalah tepung. Pada saat kau sudah jadi nasi, jangan kamu ngaku beras, sadari kamu adalah nasi, tapi di hatimu sebenarnya aku adalah beras. Begitu saja. Siapa nasi? Muhammad. Siapa beras? Allah. Nyatalah kamu menyaksikan syahadat pada tubuhmu sendiri. Dohirlah Allah, wujudlah Muhammad. Benarlah penyaksianmu, syahadatnya. Siapa yang menyaksikan tadi? Si nasi. Siapa yang disaksikan? Si beras. Apa yang sudah tadi? Si tadi semua. Mana beras? Sudah jadi nasi. Itulah Allah Ahad. Tergantung. Kalau kamu lihat adalah sebagai nasi, adalah wihdatus syuhud. Tapi kalau kau di hatimu sudah melihat beras, wihdatul wujud. Jadi jangan ribut juga tentang wahdatus syuhud, wahdatul wujud. Tergantung kamu muraqabah atau musyahadah sesungguhnya. Apa yang kamu lihat bukan Allah? Coba sebutkan ma'abah. Satu saja yang bukan Allah. Coba. Nah ini tadi. Tapi itulah kenapa dia berkata kullu syai'in halikun illa wajhahu. Siapa wajah itu? Muhammad. Dan semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan sekali lagi. Marilah kita kembali pada Al-Quran. Jangan Al-Quran itu dan jadikanlah. Mari kita berjalan pelan-pelan. Kata Allah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Segala apa yang sudah Allah berikan. Jadikanlah negeri akhirat. Kalau kamu walatan sanasibaka minad dunia. Dan kalau kamu ingin mendapatkan bagianmu di dunia ini. Tapi syaratnya kata Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Maka tujuan supaya kita taholaku bi'alakilah. Bagaimana dengan tubuh ini. Kita mudah memaafkan. Mudah menyayangi. Mudah. Terus itulah tujuan kita. Jadikan kita adalah rahmatan fil alamin. Rahmatan lil alamin. Muhammadkan dirimu. Tubuhmu mim hamim dal sudah Muhammad. Itulah yang disebut dengan Muhammad Majaji. Tapi tubuhmu menggerakkan syariat sebagai yang diajarkan baginda Nabi. Muhammad syariat tubuhmu. Cara puasanya, cara hajinya, cara apanya semua. Tapi hakikatnya jangan dilupakan. Ya. Tubuhmu adalah Muhammad Harid. Kau rasa Muhammad. Melihatmu karena basirnya Muhammad. Dan basornya Allah. Mendengarmu karena saminya Muhammad. Samanya Allah. Kamu hanya punya jejeber. Kamu hanya punya celi. Mana itu bukan ngadenge. Kamu tidak punya melihat. Kamu hanya punya lubang mata. Tapi tidak punya melihat. Kamu hanya punya lubang telinga. Tapi tidak punya mendengar. Kamu hanya punya lubang mulut. Tidak punya kalam. Kamu hanya punya tangan dan kaki tulang. Tapi juga pahami apa tubuhmu itu. Sesungguhnya sebenarnya daging. Dan darahmu adalah alifnya lapan Allah. Sebenarnya tulangmu adalah lam akhir lapan Allah. Sementara uratmu lam awal lapan Allah. Sementara adalah daging dan tubuhmu adalah hu. Darahmu adalah alif. Narun, hawaun, ma'un, turabun. Wadi, madi, mani, manikam. Pahamilah seluruh papat lima pancar pada dirimu. Lima Muhammad pada dirimu. Dari semua ya. Itu saja udah sampai di situ kamu sudah selesai. Beres dari semua. Berarti kalau kamu ingin betul-betul innalillah, itulah caranya. Tapi kalau ingin balik lagi ke sini, nggak apa-apa juga. Marilah kita. Karena semuanya juga, itulah kenapa tasyakuran menggunakan tumpeng. Tadi semua. Ulama-ulama kita menggunakan tasyakuran tumpeng. Di Thailand menggunakan juga nasi tumpeng. Kenapa tumpeng itu seperti gunung? Karena perjalanan manusia seperti gunung. Dari asalnya besar. Suhudul kasroh fil wadah di ujungnya itu. Seperti asepan. Besar harus kembali pada satu titik. Suhudul kasroh fil wahdah. Tapi kalau melihat di ujung, suhudul wahdah fil kasroh. Beres kamu. Kayak begitu. Ya. Kenapa juga Kristen juga sama menggunakan apa namanya pohon pinus. Pohon pinus kan begitu juga sama segitiga. Kenapa Buddha juga menggunakan Candi Borobudur itu tadi? Sama datu, rupa datu, arupa datu, sama saja. Ya, maka sama juga. Siwa, Wisnu, Brahma, sama juga. Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Roh, sama juga. Allah Bapa, Allah Anak, Sarwa juga. Hanya istilah saja, jangan bingung. Ya, itu saja. Semuanya juga adalah tanah. Maka
Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan. Muhammad adalah ruhmu, Allah adalah hidupmu, Adam adalah tubuhmu. Tubuh menyaksikan tadi semua. Ruh bersaksi, hidup yang disaksikan, tubuhmu yang menyaksikan Adam. Sah, barulah sah, syahadatnya. Syahadatnya. Kalau nggak begitu, berarti kau hanya menyembah afalnya, menyembah asmanya, menyembah sifatnya. Nah, inilah, ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Tadi semua. Ayo kembali pada Al-Quran. Mari kita pelajari Al-Quran dengan baik. Mari kita nikmati dari mulai Al-Fatihah. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus. Sampai barulah mengerti kita. Oh, ternyata tubuh ini adalah Fatihah. Di mana letaknya Bismillahirrahmanirrahim di tubuh? Di mana letaknya Alhamdulillahirrahmanirrahim di tubuhmu? Ar-Rahmanirrahim. Barulah setelah menjadi Fatihah. Tubuh mengerti. Alif Lam Mim. Tuh. Ternyata, oh. Tuh. Ternyata alif itu apa? Ternyata mim itu apa? Barulah kamu akan mengatakan dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ternyata yang gaib ini enggak gaib lagi. Ternyata pada saat kayu berubah jadi asbak kayu, ternyata kayu itu enggak gaib. Gitu loh. Ternyata pada saat beras itu jadi nasi, ternyata beras itu enggak gaib, kelihatan dohir tuh. Ternyata yang batin itulah yang dohir. Ternyata yang awal itulah yang akhir. Wal awal wal akhir wal dah ijtima di situ. Oh, ternyata bahwa gelas menjadi apa, kaca menjadi gelas kaca. Ternyata kaca itu nggak goib doh. Nah, ternyata Allah juga nggak goib doh. Karena itulah kenapa dia wal awal dohir. Ya memang kelihatan. Itulah yang harus dipahami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Syahiduna wa Mursyiduna Syahmad Syahidullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abbasyatu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, dari Papua, Irian Jaya, ya, Kalimantan, Sumatera, ya, Sulawesi, dan juga adalah sahabat-sahabat di Sabah, di Kuala Lumpur, di Kedah, di Pahang, sahabat-sahabat Patani Thailand, ya, dan juga sahabat-sahabat Brunei, ya, Taiwan, Australia, dan teman-teman semua. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita serahkan seluruh puji hanya milik Allah. Dan marilah kita belajar untuk senantiasa memuji segala apapun yang menjadikan bahwa kena. Yang harus kita pahami sahabat dalam kehidupan ini adalah sekali lagi bahwa kehidupan ini adalah hanyalah drama Tuhan, ya. Al-aqwan dohiruha hirratun. Semua kaon, ya, akwan, ya, semuanya adalah merupakan secara dohirnya adalah girratun, adalah tipuan, wabatinuha adalah ibratun, dan batinnya adalah ibroh, pelajaran kepada kita. Nah, manusia dibagi dua kelompok sahabat. Yang mampu melihat dohirnya adalah karena didorongnya oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Tapi bagi mereka yang sudah melihat yang sebaliknya, bahwa dia lebih tenang hidupnya, dia lebih damai dalam hidupnya. Maka oleh karena itulah Abah tadi pagi sudah membahas tentang dua kelompok manusia. Ada kelompok manusia yang digunakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan ada juga kelompok manusia yang dijadikan adalah kelompok orang yang mencintai Allah. Maka silahkan dari pembahasan Abah pagi kalian memilih, ya, mau di mana kalian berada, ya. Yang masing penting adalah bagaimana kita adalah bahagia memahami bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah betul-betul drama Allah, ya. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Bahwa kehidupan dunia adalah laibah, hanyalah permainan. Maka segala makhluk ini adalah merupakan pemain, ya. Allah lah yang memainkannya. Maka segalanya adalah hanya dibedakan antara yang tetap dan yang tagoyur. Allah pada sisi Allah adalah selalu tetap. Dia ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Selalu hidup, ya. Ya inilah. Maka disitulah manusia tidak bahagia disebabkan karena melihat yang bukan Allahnya. Yang dilihat adalah makhluknya yang selalu berubah. Sehingga maka manusia akan dibawa, akan kepada apa yang yang sebaliknya, ya, yang selalu berubahlah yang dilihat manusia. Nah inilah maka bagi orang-orang yang sudah bersahadat dengan baik, bahwa sebenar-benarnya adalah kita harus mengenali sebenar-benarnya Muhammad, ya, dan kita mengenali sebenar-benarnya Allah, ya, bahwa ternyata bahwa yang kalau bagi kalian yang sudah terbuka mata batinnya akan menyaksikan sebenar-benarnya Muhammad itulah Allah, ya. Maka itulah Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka segala apa yang ada di alam ini adalah hanya penampakan, adalah perwujudan Allah dalam wujud Muhammad. Allahu adalah sebagai mubtada, nurus samawat adalah sebagai khobar mubtada. Allahu adalah hanya Allah. Adapun yang wujud yang nampak ini adalah Allah dalam wujud Muhammad. Maka tadi pada saat dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, awwalu ma khalaqallahu nuri. Allah pada saat dia ingin dikenal, dia mentajalikan dirinya. Maka yang sebenar-benarnya Allah itulah Muhammad dalam wujud Muhammad. Maka sebenarnya kalian tiap hari sebenarnya menyaksikan Allah dalam wujud Muhammad. Maka marilah kita sebagaimana dongeng Allah dari awal, ya. Anna kuntu kanzan mahbiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Dan kata Allah adalah fahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Aku mau dikenali, ya. Karena kalau seandainya kita tidak menyaksikan Allah dan Rasulullah, ya, maka sesungguhnya adalah disitulah pintu ketidakbahagiaan. Maka kalian hanya akan melihat makhluk adalah makhluk. Maka itulah baginda Nabi ingatkan, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil.
Siapa yang melihat segala sesuatu ya, yang tidak mampu melihat Allah, maka batilah penglihatannya. Maka disitulah sahabat, bagi kalian yang sudah mengerti tentang hakikat penglihatan yang ada pada diri insan itu adalah 4 lapis ya. Ada ro'a, ada penglihatan mata dohir kalian. Ada nadhara, penglihatan batin, hati. Kemudian juga ada basyirah, penglihatan fuad. Kemudian adalah di penghujungnya ada penglihatan Allah yang disebut dengan absar. Ya. Maka silakan, ketidakbahagiaan manusia disebabkan ketidakmampuan melihat. Ketidakmampuan melihat berarti ketidakmampuan bersyahadat. Karena sebenarnya adalah kehidupan ini hanya tentang syahadat. Diri yang batinnya Allah, diri dohirnya adalah Muhammad. Maka Allah dan Muhammad ini adalah, maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur. Adalah kecuali wajah Allah. Tadi, karena sebenar-benarnya Allah itu dalam wujud Muhammad. Jadi Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah. Maka itulah sahabat, Allah bukan alif lam lam ha. Dan Muhammad bukan mim ha mim dal. Tadi semua. Bagaimanapun kalian mengadakan maulid dan apapun, silakan saja. Bagus-bagus saja. Tetapi kalian tidak akan pernah kenal dengan Muhammad dengan banyaknya membaca berjanji maupun maaf melaksanakan maulid. Karena sebenar-benarnya adalah yang harus kita sadari adalah justru menyadari kehadiran Muhammad itu sendiri. Dan menyadari kehadiran Allah pada wujud Muhammad itu sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka berarti nurus samawat itu adalah Muhammad. Adalah sebagai khobar. Berarti sekarang pada saat tadi adalah kosong, sekarang adalah sudah menjadi kapas, sudah jadi benang. Berarti benang itulah Muhammad. Mana Allahnya? Adalah kapas yang meliputi, sudah ahad bersama adalah Muhammad itu. Maka disinilah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama fadulus sabila. Barang siapa orang man yang tidak mampu menyaksikan Allah di dunia ini, ya, karena ketidakmampuan menyaksikan adalah bentuk wujud Muhammad pada segala bentuk dan rupa. Manusia tidak mampu melihat Allah disebabkan tertipu dengan segala bentuk dan rupa. Padahal pada saat benang itu adalah menjadi kapas. Kapas adalah pada saat kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju, menjadi jaket, menjadi celana, menjadi apa? Disitulah manusia tertipu, ketidakmampuan melihat yang sebenar-benarnya baju itu adalah kapas gitu. Sama seperti manusia, pada saat beras sudah menjadi nasi, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah terjali menjadi tape uli, ya beras ketan menjadi tape uli, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah menjadi liwet, manusia kehilangan jejak. Padahal sebenar-benarnya liwet itu adalah beras. Sebenar-benarnya nasi juga beras. Remah yang jatuh pun adalah beras. Tapi manusia adalah tertipu dengan bentuk dan rupa. Demikianlah sahabat. Sesungguhnya di dalam penciptaan makhluk ini Allah mengatakan ini jailun, dia yang menjadikan. Berarti dialah yang menjadikan segala sesuatu. Maka itulah, maka Allah ingatkan dalam penciptaan unduru madatis samawati wal ar. Lihatlah oleh kalian di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini bukan sebenar-benarnya bumi dan langit. Makhluk ini semua bukan sebenar-benarnya makhluk. Maka disinilah adalah bagaimana manusia yang mampu menyaksikan Allah dalam wujud Muhammad di alam dunia ini. Bahagia dia. Bahagia. Pasti bahagianya. Maka disinilah juga hari ini Abah ingin membahas tentang marilah kita bersyukur bukan meminta. Orang meminta itu karena orang belum kenal Allah. Bagaimana? Karena itulah akhirnya manusia dengan seenaknya mengatakan, apalagi mengartikan adalah la yaruddu ad-du'a. La yaruddu al-qadar illa biddu'a. La yaruddu al-qada illa biddu'a. Doa siapa? Siapa yang meminta kepada Allah?
Tadi bagaimana mungkin kalian yang ada mau minta kepada Allah yang wujud? Hanya itulah dia sudah memberikan kepada kita apa yang dimiliki oleh dia. Dia tiupkan ruhnya pada diri kita, nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, dengan ruh itulah kita kembali pulang pada Allah. Dengan ruh itulah kita berdoa kepada Allah. Dengan ruh itulah kita salat menyembah Allah. Dengan ruh itulah siapa ruh itu? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Dialah utusan Allah. Apa dia wujudnya dalam diri kita? Ruh kita itu sendiri. Adam adalah tubuhmu. Ruh adalah Muhammad. Sebagai kemudian Allah adalah hidupmu. Maka disitulah sesungguhnya adalah pada saat dia sudah jadi baju, di situ dalam baju itu ada benang, pada baju itu ada kapas, pada baju itu ada kain. Tapi baju hanya sebatas af'al daripada kapas. Tapi sebenarnya baju itu tiada lain daripada kapas itu sendiri. Maka seluruh isi alam ini hanya mempertontonkan fi'il Allah dalam segala apapun wujudnya. Hanya memperlihatkan asmanya Allah. Hanya memperlihatkan sifatnya Allah. Hanya memperlihatkan zatnya Allah pada segala sesuatu, sahabat. Maka disinilah Syaikhul mengatakan, Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya, dan demikian pula hari ini Allah ada dengan sendirinya. Tetapi dia telah menyamar, dia telah berubah wujud dalam bentuk, rupa, warna, sifat, dari semua. Disinilah manusia adalah mulai tertipu. Pada saat kayu sudah berubah jadi pelapon kayu, kayu berubah jadi pagar kayu, kayu berubah jadi meja kayu, kayu berubah jadi asbak kayu, kayu berubah jadi apapun, kalian sudah mulai tertipu, tidak mampu melihat kayu dalam segala bentuk, segala yang ada. Itulah kenapa Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah perbuatan cermin Allah al-haq dalam wujud Muhammad. Maka yang sebenar-benarnya Allah itulah Muhammad. Maka itulah pada saat dia dari mulai alam ahadiyah wahdah, pada saat dia sudah jadi nur, maka terjadilah dia menjadi nar. Ya, dari tasjidnya lafaz Allah menjadilah alif lafaz Allah, dari nur menjadi nar. Tadi semua dari nar menjadi hawaun. Jadi lam awalnya lafaz Allah. Dari lam awalnya lafaz Allah menjadi maun, air. Dari lam akhirnya lafaz Allah lah, itulah yang disebutkan dengan air itu, maun. Dan akhirnya muncullah menjadi turabun, menjadi tanah. Jadi seandainya kita ada secara innalillahi, kita berasal dari tasjid menjadi alif, menjadi lam awal, menjadi lam akhir, jadilah hu kita. Itulah kenapa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita dari tanah. Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari nur. Itulah, pahami sahabat. Jadi dari tasjid kita datang menjadi alif, datang menjadi lam awal, datang menjadi lam akhir, datanglah dalam hu. Nah, pada saat wujudnya adalah itulah batinmu. Adapun dohirmu kebalikannya. Sebaliknya dohirmu adalah dari hu menjadi mim. Kemudian dari lam akhir adalah menjadi haknya. Makanya dari lam awal menjadi mimnya. Dan kemudian adalah dari alifnya adalah menjadi dal. Akhirnya Allah dalam wujud Muhammad seluruh alam dua. Batinnya makhluk ini alif lam lam ha. Dohirnya makhluk ini mim ha mim dal. Sama saja. Kamu ingin bercermin. Yang bercermin itu Allah. Pada saat bayangan yang dicermin itu yang bernama Muhammad. Makanya kalau kamu lihat, siapapun yang kamu lihat dalam wajahmu, maka orang itu di matamu kebalik dia. Karena pada dasarnya alif lam lam ha dan mim ha mim dal. Mim ha mim dal adalah kebalikan dari alif lam lam ha. Batinnya alif lam lam ha, dohirnya mim ha mim dal. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pecahkan antara manis dan gula, begitulah. Manis itu alif lam lam ha. Sementara dohirnya manis si gula itu mim ha mim dal. Begitu semuanya. Asin itu alif lam lam ha. Wujudnya yang disebut garam itu adalah mim ha mim dal.
Begitulah sahabat seluruh makhluk itu. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Kau mampu menyaksikan itu, berarti kau bersyahadat, sebenarnya syahadat. Maka nanti wujudnya pada insan yang sebenarnya sholat. Siapa yang sholat? Tadi semua. Maka Muhammad ruhmu bersaksi, Allah hidupmu yang disaksikan, dan tubuhmu Adam yang ikut menyaksikan. Maka syahlah dat itu, ya sahabat. Maka disinilah, maka dari awal pun permainan Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahbun, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia ini adalah mataul gurur. Bagaimana dia? Maka Syaikhullah mengatakan, ada harawis ngadurkan Allah, wujudak kula syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu karena satunya Allah, al-batin. Jadi semua. Pada saat kata Abah, gelas ini, ada harawis ngadurkan gelas kaca, ya, kaca. Wujudak kula syai'in menjadi gelas kaca, li'annahu karena kaca adalah al-batin pada gelas kaca. Sama saja pada apapun. Ada haro wis ngadohirkeun kayu. Wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu karena sesungguhnya adalah kayu al-batin pada asbak kayu ini. Ternyata batin itu dohir. Ternyata yang akhir itu yang awal. Disinilah kelihatan awal, akhir, dohir, batin. Ternyata yang dohir inilah yang batin. Apa yang batin? Kayu. Apa yang dohir? Asbak kayu. Mana yang awal? Kayu. Mana yang akhir? Asbak kayu. Wal awal kayu, wal akhir kayu, wal dohir kayu, wal batin kayu. Begitulah cara pandang Allah kepada Allah seluruhnya, termasuk pada dirimu. Kau bisa begitu, maka kau akan selesailah urusan hidupmu. Itulah kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. 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 Matamu, telingamu, mulutmu, napasmu, wujudmu. Tadi. Jadikan negeri akhirat. Tuh. Wala tansa. Maka. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan merubah tubuhmu. Nah, jangan lupakan bagian tubuhmu ini. Maka tadi, kenapa kita ini, perjalanan kita ini, dari Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah perjalanan ruhani sebetulnya. Yang mana perjalanan dimulai dari Muharram. Cuma sayang di Muharram manusia nggak ngerti hakikat Muharram. Harusnya adalah kamu sebagai, ya apalah, Ayub bebaskan penyakit kulitmu di Muharram itu. Maka kisah Ayub bebas di Muharram itu maksudnya. Karena semua ngomongin agama kembali pada diri. Kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolalam ba'ida. Kamu hanya cerita kisah orang. Kapan kamu yang akan berjalan? Karena yang membuktikan iman dirimu sendiri. Yang harus bersahadat kamu sendiri. Yang harus pulang pada Allah adalah kamu sendiri. Bukan mengisahkan tentang Muhammad, bukan mengisahkan tentang Ayub, bukan mengisahkan. Ayub itu adalah buat kita mengambil adalah ibrah. Maka Muharram, jadikanlah Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram, jadikanlah Yunus yang keluar dari perut ikan. Di Muharram, jadikanlah Yusuf yang keluar dari penjara. Di Muharram, jadikanlah Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di Muharram, juga jadikanlah Musa bebas dari Fir'aun. Di Muharram, jadikanlah Ibrahim bebas dari Namrud. Dan Adam bebas dari iblis. Itulah sesungguhnya bicara. Siapa yang kau lihat dalam hidup itu, kisah Muharram itu. Maka setelah kamu bisa begitu, baru yang berjalan kepada Allah itu Allah. Sopar. Sopar itu setelah kamu sudah lepas diri kamunya. Sudah bebas dari penyakit kulitnya. Sudah bebas ada ditelan sebagai ikan nunnya. Sudah bebas dibuinya kata Yusuf. Barulah berjalan di sofar. Barulah sekarang bukan baca-bacain kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang di sono. Jadikan dirimu Muhammad. Karena yang akan pulang itu kamu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah bisa pulang. Kamu kapan bisa pulang? Jadikan Muhammad. Kalau nggak begitu, ya agama jadi dongeng seumur umur. Tadi semua, ya. Tadi. Makanya ini Abah sebelum bahas tentang tadi pertanyaan teman. Apa hadis apa namanya? La yaruddu ad-du'a. La yaruddu al-qadar illa bid-du'a. La yaruddu al-qada illa bid-du'a.
Qada dan qadar yang mana yang bisa dirubah? Doa yang mana yang bisa merubah qada dan qadar? Kalau kamu yang meminta, tidak akan bisa merubah. Tadi semua itulah kata Syatailah, sawabikul himami la tahrikul aswal akdar. Sekuat kuatnya kamu yang meminta, kamu tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Tadi ya, sehebat-hebatnya tubuh ini tidak akan bisa menembus dinding takdir hatimu, karena tubuh ini bergeraknya oleh hatimu. Inilah. Nah ini maka kita harus bedakan mana jiwa, mana nyawa, mana ruh. Nah inilah yang harus dipahami ya sahabat. Maka itulah tentang ini semua. Permainan ini permainan Allah dari awal pun. Dia hanya sedang bercanda, bermain-main. Maka tadi janganlah kita ini. Bagaimana kita akan akhirnya kita nggak ngerti. Akhirnya Tuhan itu, Allah itu dianggap sebagai tulisan alif lam lam ha. Allah sudah marah. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah pakai huruf alif lam lam ha. Jangankan alif lam lam ha, tulisan api tidak akan. Kamu tulis ini tadi ya. Abah tulis di sini. Maaf. Misalnya begini. Abah tulis api. Tulisan api itu bukan api. Tulisan api kamu kantongin gak bakal panas. Ya, sama juga. Kamu tulis tulisan Allah. Alif, lam, lam, ha. Ini bukan Allah. Kamu sebut Allah. Itu juga bukan Allah. Nah ini yang ngaconya manusia nih. Karena sudah dibelokkan oleh Zionis. Sehingga mana Allah, mana Muhammad. Akhirnya hayal agamanya. Allahnya nggak jelas. Muhammadnya nggak jelas. Coba. Akhirnya masuklah kisah. Bullshit semua. Tadi semua. Karena tidak bisa dibuktikan oleh diri sendiri agamanya. Disebut-sebut nama Allah. Meminta pada Allah. Allahnya dianggap sebagai babu. Seenaknya saja. Maka disinilah Abah pada kesempatan ini ingin mengajak. Jadikanlah oleh kamu adalah doa kamu sebagai ganti dengan syukur saja sekarang. Ya. Maka Allah mengajarkan wabdagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya apa tadi? Bersyukur. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah, kenapa Allah mengajarkan ahsin kama ahsanallahu ilaika? Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Karena orang-orang yang mengartikan doa dengan meminta, itu menunjukkan betapa dia itu satu kurang ajar pada Allah. Yang kedua, dia tidak percaya pada Allah yang Maha Rahman. Inilah makanya harus dipahami apa artinya doa. Siapa yang berdoa? Doa dari kata da'a da'u, hadirkan Allah, bukan meminta pada Allah. Dan Allahnya kamu nggak ngerti di mana lagi. Disinilah sesungguhnya manusia yang tidak mengenal antara maka dirinya dan Allah. Maka sementara Allah dia ada kalau kamu tidak ada. Kalau kamu wujud, Allah tidak wujud. Ingat itu. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Dia ada, maka kamu wajib tidak ada. Kalau kamu dia mau, biar dia meminta kepada dia. Da'aya da'u itu. Dan untuk meminta kepada dia. Dan untuk pulang kepada dia. Dia sudah tiupkan bagian nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Tuh. Hanya dengan apa yang dari Allah lah kita bisa pulang pada Allah. Hanya dengan apa yang dari Allah lah kita bisa sholat pada Allah. Karena yang pernah bertemu Allah ruh kita. Ini sholat pakai jasad. Rame-ramean baca ini baca itu. Tiris tapi saya. Cari Abah di akhirat nanti oleh kalian. Tadi semua. Abah boleh tuntut oleh kalian semua. Tadi semua. Kalau seperti itu yang kalian anggap. Tadi semua. Ya. Inilah. Akhirnya Islam ini jadi agama khayal, agama dongeng. Nggak ngerti apa yang dilakukannya. Tadi semua. Bikinan muludan tiap muludan. Nganggung-nganggung tagungan Nabi. Ceritakan kesolehan Nabi Muhammad. Terus kalian kita kapan solehnya? Kapan sabar kayak Nabi Muhammad? Kapan ikhlas kayak Nabi Muhammad? Kapan pemaaf kayak Nabi Muhammad? Kapan penyayang kayak Nabi Muhammad? Bukan ngisahin orang soleh.
Dia dibuat soleh, udah dibuat oleh Allah supaya soleh, supaya contoh. Kita sebagai umatnya harus ngikutin. Tadi, kalau beliau penyabar, kita belajar sabar. Kalau beliau penyukur, kita harus syukur. Kalau beliau pemaaf, kita harus pemaaf. Kalau beliau ada selalu memberi. Lihat, Nabi Muhammad itu anti dalam berdoa. Ya, ingat itu. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu pernah diganjal perutnya. Gak pernah minta, ya Allah berikanlah makanan padaku. Coba bayangkan, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pada saat dia sudah dilemparkan ke api, datang malak Jibril, bahasanya itu bahasa syariat lagi. Datang malak Jibril, apa kata malak Jibril? Hai Ibrahim, kamu mau minta nggak? Mau minta tolong nggak padaku? Kata Ibrahim, sama sekali aku nggak mau minta tolong padamu. Barangkali engkau minta tolong pada Allah, berdoalah pada Allah. Kata Nabi Ibrahim, tidak. Buat apa aku meminta pada Allah? Ya, aku meminta pada Allah, aku enggak. Yang penting bagiku, Allah tahu, dia tuh tahu aku sekarang sedang apa. Jadi buat apa aku ingatkan dia? Nah itu, pahami sahabat. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak mau ditolong Jibril, tidak mau juga minta pada Allah. Kata dia, yang penting bagiku bukan ditolong oleh Allah, minta pada Allah. Yang penting aku tahu dan sadar sebenarnya Allahku, Tuhanku meliputi diriku dan dia tahu apa yang sedang ku hadapi. Itu cukup bagiku. Begitu. Makanya pengertian doa itu bukan manusia yang lemah. Ya Allah, berikan rizki. Coba. Berarti kamu selama ini menganggap rizki dari Allah itu kurang. Ya Allah, berikan aku sehat. Berarti kamu menganggap selama ini bahwa penyakit itu penderitaan yang Allah berikan pada dirimu itu. Ya Allah, jauhkan aku dari masalah. Berarti kamu selama ini telah menolak bahwa Allah lah sebaik-baiknya penjaga pada dirimu. Inilah kebodohan dan orang. Ya. Maka marilah kita rubah doa dengan syukur. Itulah arti doa juga jangan diartikan meminta. Makanya kenapa para ulama-ulama tasawuf anti meminta? Malu. Ada seorang murid dari Abu Yazid Bustami datang kepada Abu Yazid Bustami. Ya Syekh, saya 20 tahun minta kaya. Tadi semua apa itu yang? Saya 20 tahun minta kaya. Ya. Tapi saya 20 tahun tidak diijabah oleh Allah. Barangkali engkau adalah seorang aulia. Doakan saya. Abu Yazid nangis. Wahai anakku, haruskah Tuhan yang maha sempurna aku ingatkan tentang kebutuhanmu? Coba. Sahabat. Marilah kita belajar beradab sekarang pada Allah. Berhentilah ngeyel. Apalagi doa, ya Allah jaga aku dari orang yang nyerangku. Tolol itu. Itu. Nah, itu. Orang tolol Pak yang kayak gitu tuh. Kayak bapak itu. Tadi semua. Takut kayak begitu. Bapak Wirid kayak apapun masih kayak begitu. Apa dampaknya? Bukan begitu. Yang disebut Islam aslamah, penyerahan diri pada Allah. Yakini Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Yakini Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Dan aku tidak pernah berpisah dengan Allah. Dan Allah yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi, apa itu ujibu da'watad idza da'an itu? Bukan minta pada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada apa? Da'ya da'u. Hadirkan, bukan meminta. Hadirkan, sambungkan frekuensinya. On-kan. Pijit saklar on-nya. Bahwa yang ada hanya Allah. Matikan dirimu. Tadi semua. Syukuri dengan apa tadi. Maka kenapa Syaikhullah mengajarkan kepada kita tentang apa namanya. Paman lam yashkurin ni'am. Faqad ta'arrada li zawaliha. Paman sakaroha. Faqad qayyada biqoliha. Jadi marilah kita rubah permintaan dengan syukur. Sekarang ucapkan terima kasih pada Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku berkah. Hari ini aku lebih sehat. Hari ini aku lebih sehat. Hari ini uangku berlimpah. Barulah ahsin
kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, kata Allah, sebagaimana aku berbuat baik. Tunjukkan bahwa kita ini sudah bukan lagi orang fakir, tapi merasa bangga sebagai hamba Allah. Cukuplah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Mari kita jadikan, cukupkan Allah ya. Cukupkan Allah kita satu-satunya adalah sebagai pelindung kepada kita. Cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukuplah engkau kepada diriku. Maka lihat dampaknya pada kalian. Hadirkan Allah. Karena ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka tadi, fal yastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibannya? Bukan sholat. Tadi semua. Tapi kenali Allah. Karena sholat itu tidak bisa kita lakukan. Kita inilah haula wala quwata. Siapa yang sholat? Kalau seandainya kata Allah, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'ahlikan. Dahulu Allah ada sendiri. Dan sekarang pun ada Allah itu hanya sendiri. Berarti kalau begitu, siapa yang berdoa? Hanya dia kepada dia. Siapa yang menyembah? Dia kepada dia. Itulah kenapa puji kodim alal kodim. Semuanya puji hadis alal kodim, tetap puji kodim alal kodim. Puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis, tetap puji kodim alal kodim. Karena yang ada hanya dia, yang wujud hanya dia. Dan ingat, dia itu punya sifat adalah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Kalau dia yang ada, mari kita raditu billahi robba. Kita jadikan ridholah Tuhan sebagai Tuhan kita. Wabil Islam dina, serahkan la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Itulah Islam. Islam itu serahkan, kata aslama.